Inilah video yang kami buat mengenai penjelasan lapisan layar OSI. Selamat menyaksikan. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Layer fisikal memindahkan bit antar device. Layer data link mengkomunikasikan bit ke bytes dan bytes ke frame. Layer network mengirimkan alamat network. Layer transport melakukan segmentasi. Layer session mempertahankan data dari berbagai aplikasi yang digunakan. Layer presentation bagaimana data dipresentasikan. Layer aplikasi mengkomunikasikan layanan data ke aplikasi. Physical layer. Pertama hub, repeater dan network card. Kedua memindahkan bit antar alat. Ketiga menspesifikasikan tegangan atau volt, kecepatan kabel, dan susunan pin dalam kabel. Ini adalah layer yang paling sederhana, berkaitan dengan elektrikal dan optikal koneksi antar peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisikan melalui media jaringan. Fungsi physical layer. 1. Mendefinisikan media transmisi jaringan. 2. Metode persinyalan. 3. Sinkronisasi bit. 4. Arsitektur jaringan atau seperti halnya Ethernet dan token ring. Topologi jaringan dan pengkabelan. 5. Mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data link layer. 1. Bridge dan switch. 2. Grouping data secara logikal atau framing. 3. Menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame. 4. Menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC. 5. Melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan. Layer ini lebih sedikit cerdas dibandingkan dengan layer fisikal, karena menyediakan transfer data yang lebih nyata. Ethernet 8022 dan 8023, token disk 8024 dan token ring 8025 adalah protokol pada layer data link. Fungsi data link layer. 1. Menyediakan transmisi fisik dari data. 2. Menangani notifikasi error, topologi jaringan, flow control. 3. Memastikan pesan-pesan akan terkirim melalui alat yang sesuai dengan menggunakan hardware address atau MAC. 4. Media access control atau MAC, 24 bit vendor code dan 24 bit serial number. 5. Menerjemahkan dari layer network di atasnya ke bit-bit layer fisik di bawahnya. 6. Melakukan format pada pesan atau data menjadi pecahan-pecahan, data frame. 7. Menambahkan header yang terdiri dari alamat HW sources dan destination, semacam informasi kontrol. 8. Membentuk enkapsulasi yang membungkus data asli.
9. Encapsulation akan dilepas setelah paket diterima oleh layer di bawahnya. 10. Layer inilah yang akan mengidentifikasi peralatan pada network. 11. Pembungkusan ini akan berlanjut di hop lain sampai paket sampai ke tujuan. 12. Paket ini tidak akan berubah sepanjang pengiriman. Network layer adalah lapisan ketiga dari bawah dalam model referensi jaringan OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan beberapa fungsi berikut. 1. Pengalamatan logik dan melakukan pemetaan atau routing terhadap paket-paket melalui jaringan. 2. Membuat dan menghapus koneksi dan jalur koneksi antara dua node di dalam sebuah jaringan. 3. Mentransfer data, membuat dan mengkonfigurasi penerimaan dan mengeset ulang koneksi. Pengalamatan logik biasa disebut dengan IP address atau nomor IP. Nomor IP diperlukan oleh perangkat lunak untuk mengidentifikasikan komputer pada jaringan. Namun, nomor identitas yang sebenarnya diatur oleh NIC atau Network Interface Card atau kartu jaringan yang juga mempunyai nomor unik. Pengalamatan di komputer. Prinsip pengalamatan sama dengan pos. Kode pos akan membawa surat ke kantor pos terdekat. Selanjutnya, jalan dan nomor rumah akan membawa surat ke rumah. Seperti pengalamatan pos, kombinasi dari alamat rumah dan kode pos. Pengalamatan jaringan merupakan kombinasi dari pengalamatan fisik atau MAC address dan pengalamatan logik atau IP address. Selanjutnya dapat dilihat bagaimana cara mengetahui yang mana MAC address dan mana IP address. Untuk menampilkannya, kita dapat membuka command prompt, kemudian kita ketikkan ipconfig atau ipconfig/all. Fungsi utama dari network layer adalah untuk membangun jalan di seluruh jaringan untuk memindahkan data. Ada beberapa pilihan cara mengatur jaringan untuk mengirimkan data. Pilihan pertama adalah untuk membangun jaringan sirkuit switch di mana rangkaian didirikan dan mengirimkan blok data yang lengkap, kemudian jaringan akan dibuang. Dial-up adalah contoh dari switching sirkuit di mana sirkuit yang dibentuk selama komunikasi terjadi dial-up, dan bila sambungan rusak, rangkaian harus diakhiri. Pilihan kedua adalah paket switching, di mana data tersebut dipecah menjadi potongan kecil yang disebut paket, dan setiap paket dikirim melalui jaringan yang sama, yaitu yang disebut jaringan virtual circuit. Ketika masing-masing paket berjalan sendiri melalui jaringan adalah jaringan datagram. Pilihan ketiga adalah email switching, yaitu seluruh pesan yang dikirimkan dari node ke node menjadi rangkaian. Sampai node akhir tercapai, pesan ini diimplementasikan dengan menggunakan email switching dengan menghubungkan antara node yang disediakan oleh paket jaringan. Path determination menentukan rute yang ditempuh paket dari sumber ke tujuan atau routing algorithm.
Switching, memindahkan paket dari input router ke output router. Call setup, beberapa arsitektur jaringan mensyaratkan router call setup sepanjang jalur sebelum data dialirkan. Berikut adalah contoh gambar alur dari layer network. Layer keempat adalah transport layer, terdiri atas Transmission Control Protocol atau TCP, User Datagram Protocol atau UDP, yang tersedia dari kumpulan protokol TCP/IP. Transport layer adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan yang dapat diandalkan kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Layanan yang dimaksud antara lain mengatur alur atau flow control untuk menjamin bahwa perangkat yang mentransmisikan data tidak mengirimkan lebih banyak data daripada yang dapat ditangani oleh perangkat yang menerimanya. Mengurutkan paket atau packet sequencing yang dilakukan untuk mengubah data yang hendak dikirimkan menjadi segmen-segmen data, atau proses ini disebut dengan proses segmentasi atau segmentation, dan tentunya memiliki fitur untuk menyusunnya kembali. User Datagram Protocol adalah protokol yang sifatnya unreliable dan connectionless. Transmission Control Protocol atau TCP adalah protokol yang sifatnya reliable dan connection oriented. Setiap proses pada aplikasi harus mendefinisikan protokol transport mana yang akan digunakan. Contoh, HTTP, FTP, SMTP menggunakan TCP, sedangkan DNS, internet, teleponi menggunakan UDP. Sebuah host dapat memberikan layanan lebih dari satu proses. Hal ini terjadi karena transport layer mampu memberikan layanan multiplexing dan demultiplexing. TCP merupakan reliable data transfer karena TCP menjamin pengiriman pesan sampai di tempat tujuan melalui flow control, congestion control, acknowledgement timer. Pada ilustrasi multiplexing, demultiplexing, dalam jaringan TCP/IP, beberapa proses dapat dikirimkan secara bersama-sama dari host melalui multiplexing. Pada sisi penerima, demultiplexing mengizinkan alokasi pesan pada proses yang sesuai. Seperti diketahui, masing-masing proses dibedakan berdasarkan nomor port. User Datagram Protocol. Pada sisi pengirim, UDP mengambil pesan dari proses aplikasi, menambahkan sumber dan tujuan port untuk multiplexing atau demultiplexing, menambahkan beberapa header kecil, mengirimkan segmen tersebut ke network layer untuk dikirimkan. Selanjutnya pada sisi penerima. Segmen tiba di sisi penerima. UDP mengidentifikasi alamat port tujuan untuk dapat mengalokasikan pesan pada proses yang sesuai. Terlihat bahwa UDP tidak menggunakan proses inisialisasi
koneksi sebelum sebuah segmen dikirimkan. Karena itu, UDP disebut sebagai Connectionless Protocol. Berikut adalah contoh dari struktur segmen UDP. Alasan menggunakan UDP. Pertama, tidak ada proses penetapan establishment. Koneksi memperkecil delay. Kedua, memiliki jumlah header lebih kecil daripada TCP. Memperkecil delay, mempercepat proses transmisi. Ketiga, tidak ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dilakukan. Misalnya, congestion control, sequence, acknowledgement, seperti halnya pada TCP, memperkecil delay. Transport Control Protocol. TCP adalah Connection Oriented Protocol. TCP menjamin bahwa data yang dikirimkan pasti diterima oleh receiver dengan benar atau reliable data transfer. TCP memberi layanan komunikasi full duplex. Koneksi pada TCP merupakan koneksi point-to-point. Berikut adalah contoh dari struktur segmen TCP. Model koneksi TCP protokol terdiri atas 3 fase, yaitu fase penetapan atau establishment koneksi, fase transaksi pesan, fase penutupan koneksi. Berikut adalah fase penetapan koneksi TCP. Fase penetapan koneksi TCP disebut sebagai three-way handshake. Tahapan pertama, sender mengirimkan TCP segmen dengan nilai SYN sama dengan 1. Sender juga mengirimkan informasi sequence number atau ISN yang digenerate secara random. Kemudian yang kedua, TCP SYN segmen diterima oleh receiver. Receiver mengalokasikan buffer memori dan variabel untuk koneksi yang diminta, serta mengirimkan segmen TCP berisi SYN sama dengan acknowledgement field berisi ISN dari sender plus 1 dan sequence number berisi sembarang angka yang digenerate secara random oleh receiver. 3. Setelah penerima TCP segmen dari receiver, sender mengirimkan kembali TCP segmen ketiga yang berisi SYN sama dengan 1, sequence number berisi ISN dari receiver plus 1, dan acknowledgement field berisi ISN dari sender plus 1. Fase penutupan koneksi TCP. Sender memulai penutupan koneksi dengan mengirimkan TCP segmen dengan nilai FIN sama dengan 1. Receiver mengirimkan TCP segmen ACK. Sender menunggu sampai receiver mengirimkan TCP segmen berikutnya. Sender mengirim TCP segmen ACK. Setelah periode waktu tertentu, koneksi tertutup. TCP melakukan transaksi pesan dengan menggunakan sliding window protocol. Saat pengirim mengirim pesan, misalnya dengan ISN sama dengan 1, receiver mengirim acknowledgement dengan ACK sama dengan 2. Artinya, pesan dengan ISN sama dengan 1 telah diterima
Selanjutnya dikirimkan pesan dengan ISN sama dengan 2. Dan seterusnya sampai semua TCP segmen dikirimkan. Fase transaksi pesan TCP. Pengiriman TCP segmen atau pesan seperti pada contoh sebelumnya menggunakan window size sama dengan 1. Model ini disebut juga sebagai stop and wait. Kelemahan model ini adalah munculnya delay yang cukup besar, karena pesan berikut baru bisa dikirimkan setelah sender penerima ACK. Model stop and wait diperbaiki dengan menggunakan model go back n dengan window size sebesar n. Sebanyak n pesan dapat dikirimkan pada satu saat. Model ini juga dipakai untuk flow control. Pada gambar ini, transaksi TCP dengan window size sama dengan 3. Sender mengirimkan 3 pesan sekaligus. Receiver menerima 3 pesan tersebut. Selanjutnya receiver mengirimkan ACK sama dengan 4. Artinya, pesan dengan ISN 1, 2, dan 3 telah diterima. Selanjutnya dikirimkan pesan dimulai dengan ISN sama dengan 4, dan seterusnya. Session layer bertanggung jawab untuk mengatur percakapan atau dialog dan sinkronisasi. Session layer mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri percakapan antar aplikasi, termasuk di dalamnya mengatur beragam pesan 2 arah atau multiplay bidirectional message, menggunakan kontrol dialog atau dialog kontrol, melakukan sinkronisasi lapisan presentasi antara 2 host dan mengatur pertukaran data antara keduanya, menawarkan ketentuan transfer data yang efisien ke layar presentasi. Pada gambar ini, ditunjukkan bahwa sender mengirim dari presentation layer menuju transport layer, sedangkan receiver dari transport layer dikirimkan menuju presentation layer. Fungsi dasar protokol layer session: membuat koneksi komunikasi antara aplikasi yang berjalan pada komputer satu dengan aplikasi yang berjalan pada komputer yang lain. Three-way handshake, sebuah metode yang paling banyak digunakan untuk membuka dan menutup koneksi. Sender mengirimkan SYN untuk meminta sebuah sesi kepada receiver. Receiver membalas dengan mengirimkan ACK untuk mengakui pesan SYN yang dikirimkan oleh sender dan mengirimkan pesan SYN untuk meminta sebuah sesi kepada sender. Sender membalasnya dengan mengirimkan pesan ACK untuk mengakui pesan SYN yang dikirimkan oleh receiver. Mengatur multiplay session. Satu komputer dapat membuat lebih dari satu sesi dengan komputer lainnya atau dengan beberapa komputer lainnya. Contoh, session 1. Bertukar informasi melalui protokol aplikasi HTTP dengan www.yahoo.com. Session 2 bertukar informasi melalui protokol aplikasi HTTP dengan www.google.com. Session 3 bertukar informasi melalui protokol aplikasi HTTP dengan www.ispn.com. Dua komputer juga dapat membangun lebih dari satu sesi. Fungsi pertama, menonton film melalui protokol aplikasi video streaming. Fungsi 2,
membaca e-book melalui protokol aplikasi Adobe Acrobat Reader. Fungsi 3, menyalin file melalui protokol aplikasi file sharing. Mengakhiri sebuah sesi, three-way handshake. Sender mengirim pesan FIN untuk menutup sebuah sesi ke receiver. Receiver membalasnya dengan mengirim pesan ACK untuk mengakui pesan FIN yang dikirimkan oleh sender, dan juga mengirim pesan FIN untuk menutup sebuah sesi ke sender. Sender membalas dengan mengirim pesan ACK untuk mengakui pesan FIN yang dikirimkan oleh receiver. Berikut adalah contoh protokol pada layer session. Pertama, ISO SP, OSI Session Layer Protocol. PPTP, Point to Point Tunneling Protocol. RPC, Remote Procedure Call Protocol. RTCP, Real Time Transport Control Protocol. SQL, Session Layer Application that manage multiple queries to the SQL database. Presentation layer. Presentation layer ini termasuk ke dalam upper layer yang berada di lingkungan aplikasi. Presentation layer adalah salah satu layer dalam model OSI layer. Layer ini adalah layer ke-6 atau layer yang berada di bawah application layer dan di atas session layer. Presentation layer termasuk ke dalam upper layer yang berada di lingkungan aplikasi. Secara umum, layer ini melakukan pengubahan data yang dibutuhkan antara aplikasi dan jaringan. Beberapa fungsi yang lebih spesifik terkait layer ini adalah mentranslasi informasi aplikasi ke format jaringan, begitu juga sebaliknya. Format berbeda dari beragam sumber dibuat ke format umum dan seragam yang dapat dipahami oleh OSI model. Bertanggung jawab atas konversi protokol, konversi karakter, enkripsi, dan deskripsi data, perluasan perintah grafis, kompresi data. Mengatur standar untuk sistem berbeda agar bisa berkomunikasi tanpa klaim. Untuk multi-stack protokol, tidak selalu diimplementasikan dalam protokol jaringan. Application layer. Application layer ini berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Layer ini berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Program komputer yang berhubungan dengan hanya program yang melakukan akses jaringan, bukan program standalone, yaitu program yang berhubungan dengan OSI. Contoh, aplikasi word processing. Aplikasi ini digunakan untuk pengolahan teks sehingga program ini tidak berhubungan dengan OSI. Tetapi, bila program tersebut ditambahkan fungsi jaringan, misal pengiriman email, maka bisa dikatakan berhubungan dengan OSI. Pada application layer, transfer data tergantung pada protokol layer transport yang digunakan. Bisa menggunakan UDP dan TCP. Aplikasi yang menggunakan protokol UDP adalah Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, Simple Network Management Protocol atau SNMP, Trivial File Transfer Protocol atau TFTP. Aplikasi yang menggunakan protokol TCP dalam melakukan transmisi data adalah Telnet, HTTP, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, and the File Transfer Protocol atau FTP. DNS menggunakan keduanya, yaitu UDP dan TCP. Pengertian DHCP, kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol, merupakan protokol yang dipakai untuk memberikan IP secara dinamis kepada klien yang tidak mempunyai nomor IP.
Beberapa informasi yang bisa dikirimkan bersama nomor IP, dan default router atau gateway, name server, file server, dan lain-lain. Sebagai pengendalian parameter bagi komputer klien, sehingga admin tidak perlu konfigurasi tiap komputer. Memungkinkan satu server DHCP bisa menangani banyak subnet dengan mengaktifkan DHCP Relay Agent. Persyaratan DHCP server: host-host yang terkonfigurasi secara statis bisa berdampingan dengan yang dinamis menggunakan DHCP server. Jaminan alamat unik: menjaga informasi klien. Jika klien booting, sedapatkan mungkin diberi IP yang sama. RARP server merupakan protokol pertama yang melayani permintaan IP klien. Didesain untuk menyediakan address resolution bagi sistem disk flash atau PC non-HDD, menyediakan mekanisme booting lewat jaringan. Ketika booting menggunakan ARP, terjadi transfer file sistem dari server ke klien menggunakan TFTPD atau Trivial File Transfer Daemon. TFTP ini merupakan service yang ada di etc enetd.conv yang di defaultnya di-disable karena kurang aman atau tidak menggunakan autentikas untuk komunikasi dan sukar dikontrol. Protokol masih digunakan untuk mencari nomor MAC atau MAC bagi komputer yang tidak tahu dengan menggunakan ARP atau Request and Replay. Berikut adalah sistem kerja RARP. Dari komputer klien, merequest RARP, kemudian masuk ke dalam RARP server. Kemudian RARP server mengirimkan kembali atau mereplay RARP dengan hanya IP address. BootTP protokol sebagai lanjutan ARP di-develop BootTP protokol untuk menangani request address dari klien. Kelebihan dari BootP lebih aman dan pengiriman selain IP juga mengirimkan netmask dan gateway menggunakan NIS over TFTP untuk transfer informasi sehingga lebih aman. Selanjutnya adalah sistem kerja BootP. Pada komputer klien, mengirimkan UDP broadcast, meminta pada BootP server. Kemudian BootP server mengirimkan kembali UDP broadcast, sehingga menghasilkan IP address, gateway, IP server, vendor specification. MAC 1 sama dengan IP 1, MAC 2, IP 2, MAC 3, IP 3. DHCP merupakan standar dari IETF atau Internet Engineering Task Force, dikembangkan tahun 1993 sebagai perbaikan dan BootP atau Bootstrap Protocol. RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol. RFC atau Request for Comments adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan secara umum untuk mengatur proses apa saja seputar internet. RFC 2131 adalah berisi aturan-aturan atau protokol yang digunakan pada proses DHCP. Pada RFC 2131, ini dijelaskan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh DHCP server dan DHCP klien ketika menggunakan protokol ini. RFC 2132, DHCP option dan BootP vendor extension memungkinkan beberapa server jalan di jaringan dengan catatan range IP setiap server tidak boleh ada yang overlap.
Pengertian DNS. DNS merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan atau mengkonversikan nama host atau mesin atau domain ke alamat IP atau Internet Protocol, dan sebaliknya dari alamat IP ke nama host yang disebut dengan reverse mapping. Penggunaannya sebagai berikut. Internet DNS memetakan nama mesin, misal www.eepis-its.edu ke alamat IP misalnya 202.154.187.7, routing email, telnet, FTP, web, dan lain-lain. DNS sebagai jembatan. Manusia lebih mudah untuk mengingat nama daripada alamat IP dengan panjang 32 bit. Komputer menggunakan alamat IP untuk berkomunikasi dengan dan berinteraksi. DNS tidak diperlukan jika kita bisa mengingat ratusan, ribuan, bahkan jutaan alamat IP di internet. Komponen sistem web terdiri dari web client, web server, web application, dan database. Web client berfungsi meminta layanan ke web server. Web server berfungsi memberikan layanan ke web client, dan jika membutuhkan web application, permintaan akan diteruskan ke web application untuk diproses. Jika web application membutuhkan database untuk mengambil data, maka akan meneruskan permintaan ke database. Hasil web application akan diteruskan ke web server untuk dikembalikan ke klien yang meminta. Web application dan database membuat web menjadi dinamis sesuai permintaan klien. Perbedaan antara web server dengan web application. Web application menggunakan bahasa pemrograman, misal ASP, PHP, Java, .NET, POL, atau C. Web server melayani permintaan klien dan meneruskan ke aplikasi yang sesuai, selanjutnya diproses oleh aplikasi yang sesuai, misal IIS, Apache, HTTPD, dan lain-lain. Web application tidak bisa jalan tanpa web server. Web server bisa bekerja tanpa web application, tapi hanya bisa melayani web dengan konten statis. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Email adalah sebuah pesan yang ditransmisikan melalui jaringan dari satu user ke user yang lain. Bisa teks atau ditambah attachment seperti gambar atau dokumen. Email menempati traffic jaringan sebesar 75% setelah ada internet. Proses pengiriman. Pertama sekali kita menulis email tersebut menggunakan Outlook, Eudora, Gmail, Mood, Pine, atau software yang lain yang kemudian kita sebut sebagai MUA atau Mail User Agent. Kemudian MUA meneruskan ke SMTP server yang membuka koneksi pada port 25 atau kita sebut MTA atau Mail Transfer Agent. MTA kemudian mencari server tujuan dari alamat email tersebut dengan menggunakan hasil dari pencarian atau lookup, database DNS atau Domain Name System. Dari hasil tersebut, MTA akan berkomunikasi dengan MTA tujuan menggunakan protokol SMTP. Dari komunikasi tersebut bisa ditentukan email tujuan untuk disimpan di dalam storage pada remote MTA untuk kemudian diambil sewaktu-waktu
oleh penerima dengan menggunakan protokol POP3 atau Post Office Protocol ataupun IMAP atau Internet Message Access Protocol. Mekanisme email yang dikirim belum tentu akan diteruskan ke komputer penerima atau end user, tapi disimpan atau dikumpulkan dahulu dalam sebuah komputer server atau host yang akan online secara terus-menerus atau kontinu dengan media penyimpanan storage yang relatif lebih besar dibanding komputer biasa. Hal ini bisa diibaratkan dengan sebuah kantor pos. Jika seorang mempunyai alamat atau mailbox, maka dia dapat memeriksa secara berkala jika dia mendapatkan surat. Komputer yang melayani penerimaan email secara terus-menerus tersebut biasa disebut dengan mail server atau mail host. Protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Protokol ini merupakan protokol yang sekarang banyak dipakai oleh mail server atau MTA di internet. Mekanisme protokol ini adalah meneruskan email secara langsung dari server email pengirim atau sender ke server email penerima atau recipient, dengan syarat kedua server tersebut terhubung dan menggunakan metode pengiriman atau transport yang sama. Proses pengiriman tersebut akan memulai sebuah relay atau lebih. Jika kedua server tersebut tidak menggunakan metode transport yang sama, protokol ini juga mendukung email yang mempunyai format MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension, di mana user bisa mengirimkan email dengan menyertakan attachment atau sebuah file ataupun gambar. Komponen SMTP. Pertama, MTA atau Mail Transfer Agent. Kedua, MDA atau Mail Delivery Agent. Ketiga, MUA atau Mail User Agent. Prinsip kerja dari telnet yaitu jika user mengetik suatu karakter pada keyboard, maka karakter tersebut diterima oleh komponen telnet pada server, kemudian mengirimkannya pada sistem operasi yang menjalankan telnet ini. Karakter yang diketik ditampilkan seperti halnya diketik pada terminal lokal. Proses yang dihasilkan dari perintah yang diketik pada keyboard oleh telnet server dikirimkan menuju telnet pada klien. Selanjutnya, telnet pada klien menampilkan hasil yang diterima dari telnet server pada display di workstation. FTP atau File Transfer Protocol yang digunakan untuk mengirim file menggunakan protokol transport TCP. Karena protokol ini memberikan garansi pengiriman dengan FTP yang dapat memungkinkan user mengakses file dan direktori secara interaktif. Di antaranya, melihat daftar file pada direktori remote dan lokal, mengganti nama dan menghapus file, transfer file dari host remote ke lokal atau download, transfer file dari host lokal ke remote atau upload. Mekanisme FTP. Port standar FTP adalah 21 atau pada server. Pada sisi server, FTP server menunggu incoming connection di port 21 atau default. FTP client mencoba connect ke FTP server daemon dengan memasukkan username dan passwordnya. FTP server mencek apakah user dan password valid. Jika valid, maka lanjut ke step berikutnya,
Jika tidak valid, maka akan diminta memasukkan user atau password yang lain. Beberapa kali, jika tetap invalid, maka koneksi akan diputuskan. Setelah user tervalidasi, maka FTP client dapat mendownload atau mengupload ataupun mendelete file yang terdapat di server, tergantung dari hak akses yang dimiliki. TFTP atau Trivial File Transfer Protocol merupakan transfer file antara dua host tanpa memerlukan pengenalan atau authentication. Terdapat user yang memakai. File dapat ditransfer dengan hanya menunjukkan nama file tersebut. User account dan password tidak diperlukan untuk transfer file dengan TFTP. Biasanya perlu dibatasi jenis file yang dapat ditransfer. Demikian juga implementasinya untuk akses dapat ditolak kecuali setiap user yang berada pada host dapat mengakses file. TFTP kebanyakan dipakai untuk menghubungkan workstation yang tidak memiliki disk drive maupun hard disk ke server untuk mendownload boot image dari sistem operasi pada saat booting. Router Cisco menggunakan protokol ini untuk bertukar informasi tabel routing antar peralatan router yang ada. Protokol TFTP cukup kecil dan efisien untuk diterapkan pada boot room di dalam card jaringan yang dipasang pada workstation. Workstation Unix dari Sun Microsystem menggunakan TFTP untuk menghubungkan dengan RARP atau boot pay yang dapat dipergunakan untuk menentukan alamat IP dari workstation tersebut pada saat mendownload sistem operasi untuk booting.